Dalam masalah setiap ibadah yang kita lakukan ini memang harus kita kuat dalam beribadah. Apalagi bulan Ramadan ini, usahakan, karena kesempatan betul. Kalau kita belum tentu kita dapati Ramadan tahun depan, belum tentu. Allah kasih fasilitas. Begitu Nabi meminta kepada Allah, kasihkan keistimewaan untuk umatku, maka diberikanlah hadiah bulan Ramadan untuk umatnya Rasulullah. Kita ini dikasih hadiah apa bulan Ramadan? Baru Nabi minta. Karena Nabi takutkan kalau umatnya tidak mampu beribadah di bulan Ramadan, tidak mampu beribadah sama dengan bulan-bulan lain, ada yang malas. Nabi minta kepada Allah, ikat syaitan di bulan Ramadan ya Allah. Ikat supaya dia tidak terganggu beribadah. Syaitan, makanya syaitan itu diikat di bulan Ramadan. Makanya Bapak enak kalau Ramadan mau sedekah ringan, kemudian baca Quran enak, sebentar mudah kita baca Quran, pergi berjamaah mudah, bangun tahajud gampang kalau Ramadan. Tapi nanti kalau lewat Ramadan, lepas setan, kembali lagi tuh. Makanya kalau di bulan Ramadan itu banyak orang berjamaah, banyak orang datang ke masjid itu, kadang berjamaah, kadang baca Quran mudah, kemudian bersedekah mudah. Tapi kalau lewat Ramadan, kembali lagi normal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mughashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sedang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita bersyukur karena di dalam Islam ini setiap langkah ibadah kita itu ada malaikat khusus yang mendoakan. Tapi di saat banyak malaikat yang turun ke bumi, maka pasti ujian ibadah itu agak berat. Itulah sehingga di waktu-waktu berkumpulnya malaikat itu agak berat kita beribadah. Subuh itu agak berat karena bertemunya dua kelompok malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Asar juga begitu. Hari Jumat juga kita agak berat menahan kantuk. Kenapa? Karena resonansi malaikat itu yang menyebabkan kita mau tidur. Karena itu memberikan sakinah. Dari sinilah ulama kita ada yang mengatakan salah satu isyarat malam Lailatul Qadar
di bulan Ramadan adalah ketika suatu waktu nanti dalam 30 hari ini kita baru jam 9 malam kita sudah sangat ngantuk. Sama dengan hari Jumat, ketika khatib sudah naik di mimbar itu susah untuk menahan ngantuk. Itu karena resonansi malaikat istilahnya. Karena begitu banyaknya malaikat sehingga kita itu terasa tenang sekali. Makanya waktu subuh itu waktu tenang, waktu sepertiga malam itu waktu tenang. Nah, untuk malam Lailatul Qadar, ulama kita mengatakan yang mengambil isyarat itu, walaupun nanti ada kalau yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali bahwa ketika masuk Ramadan pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Dan seperti itu, ada nanti saat hari ini makan jatuh pada hari ini. Tapi itu penelitian bahwa selama hidupnya dia meneliti itu dia memberi kesimpulan, tapi itu bukan kesimpulan mutlak. Tapi untuk malaikat ini ketika kita mau sholat, maka para malaikat itu akan menjadi makmum di belakang kita, sehingga sholat juga itu kadang kita agak berat untuk menahan ngantuk. Apalagi kalau sholat-sholat tertentu. Sebenarnya sholat itu Pak ada fungsi khusus. Kalau sholat duha itu kan banyak fungsinya. Selain obat tulang, kemudian untuk tidak akan miskin, kemudian dimasukkan ke dalam surga melalui babu duha, mendapatkan rahmat Allah. Ada satu sholat sunat yang mestinya kita laksanakan sekali dalam satu minggu. Itu sholat sunat tasbih. Sholat ini diwasiatkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Laksanakan sholat sunat tasbih karena itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Sholat ini bisa dikerjakan berjamaah. Karena sholat itu ada yang tidak boleh dikerjakan berjamaah, seperti sholat sunat rawatib itu tidak boleh. Sesudah azan kemudian sesudah sholat itu tidak boleh berjamaah. Ada sholat memang harus berjamaah, yakni sholat Jumat dan sholat sunat hari raya itu harus berjamaah. Ada sholat boleh berjamaah, afdalnya berjamaah, tapi boleh dikerjakan sendiri-sendiri seperti sholat fardu. Ada sholat boleh tidak berjamaah, afdalnya tidak berjamaah, tapi boleh berjamaah, seperti sholat sunat duha. Ada seperti ini, masuklah sholat sunat tasbih di dalamnya, sholat sunat lail, sholat malam. Karena sholat malam itu tidak dilaksanakan berjamaah, tapi ulama mengatakan itu afdalnya kita laksanakan berjamaah. Ada juga sholat yang memang ulama kita mengatakan sholat itu kalau dikerjakan berjamaah akan mendatangkan pahala besar. Karena kan nilai pahalanya saja, as-salatul jama'atu afdalu min salatil fasi bisabi asrina darajah. Salat yang dikerjakan secara berjamaah itu boleh. Tapi salat yang bisa tidak dikerjakan lebih afdal kalau tidak berjamaah seperti salat sunat taubat. Untuk salat sunat tasbih, ulama kita mengatakan afdalnya kalau dikerjakan berjamaah. Nah itulah sehingga sholat ini dianjurkan. Kalau kita tidak bisa kerjakan setiap malam, cukup 1 kali dalam 1 pekan. Bisa dilaksanakan di malam Jumat. Kalau kita tidak mampu kerjakan 1 kali 1 pekan, biar 1 kali 1 bulan. Kalau tidak bisa sekalilah setahun. Kalau masih tidak bisa biar sekali 10 tahun. Kalau masih tidak bisa biar sekali seumur hidup. Sholat sunat itu biar sekali dikerjakan sudah ada laporan nanti di hari kemudian. Cuma karena fungsi sholat ini bisa menghapuskan 3 dosa besar, maka itu sangat utama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kalau di waktu muda kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, minum minuman keras, itu kita bisa lakukan sholat ini. Karena kafarat, istilahnya penghapusan dosa itu kan banyak Pak. Termasuk berwudu itu menghapus dosa. Imam Abu Hanifah itu pernah disingkapkan oleh Allah air wudu. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah dibuka pandangannya oleh Allah untuk mengetahui dosanya seseorang. Dan sampai sekarang itu wali-wali masih ada. Orang yang sudah berzina datang ke dia, dia bisa tahu.
Orang yang sudah mencuri kan datang ke dia, itu bisa dia tahu. Bilang, wah itu hebat sekali. Oh enggak, Rasulullah sendiri itu tahu Pak. Makanya kalau ada orang bertanya, datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling bagus aku kerjakan? Nabi mengatakan, sholatlah tepat pada waktunya. Kemudian datang lagi yang satu, sholat apa yang paling bagus saya kerjakan Rasulullah? Nabi mengatakan, perbaiki akhlakmu kepada, kasih sayangmu kepada istrimu. Datang lagi yang satu, ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya lakukan? Kemudian Nabi mengatakan, perbaikilah caramu dengan tetanggamu, perbaiki akhlak dengan tetanggamu. Datang lagi, apa yang harus saya lakukan? Amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kenapa berbeda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Karena Nabi tahu dia datang itu, oh ini malas sholat, nanti mau asar baru sholat duhur. Makanya Nabi katakan, sholatlah pada waktunya, tepat. Kemudian yang datang lagi bertanya, amalan apa yang paling bagus? Nabi tahu bahwa orang ini tukang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nabi mengatakan, janganlah taghdab, jangan marah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian bertanya, mana amal yang paling bagus Ustaz? Gampang. Mana yang paling susah kita lakukan? Itu aja. Yang tukang emosi berarti amal yang paling baik adalah menahan emosi. Kan begitu. Jadi kalau susah mengaji, amal yang paling baik adalah baca Al-Quran. Karena kalau kita mengatakan amal yang paling baik adalah sholat berjamaah di masjid, itu pasti untuk imam itu gampang Pak. Karena imam pasti sholat di masjid karena dia yang memimpin. Tapi untuk amal yang terbaik, coba cari nih. Kalau ada orang suka marah-marah sama istrinya, amal yang terbaik adalah perbaiki kasih sayangmu kepada keluargamu. Tidaklah sempurna imam seseorang kecuali dia memperbaiki kasih sayang dan akhlaknya kepada istri. Istri itu Pak, jangan coba dimarah-marahi. Ya. Kiai itu tidak pernah marah-marah sama istrinya. Biasa istrinya itu yang marah-marahi kiainya. Saya punya ulama itu, ada beberapa guru saya itu justru istrinya selalu marah-marahi. Jadi dia dimarah-marahi itu sama istrinya. Kalau itu dimaki-maki itu diam saja. Nanti pernah saya tanya sekali itu, Pak Kiai, kenapa ini tidak melawan ini? Kok Kiai dimarah-marahi begitu? Dia bilang, seorang kiai kalau tidak dimarah-marahi sama istrinya itu tidak jadi wali. Langsung saya diam itu. Makanya ibu-ibu kalau mau bikin jadi wali suaminya, ya marahi setiap hari gitu. Gitu. Tapi memang ada perempuan itu Pak yang tidak bisa menahan emosi. Ada. Iya, ada yang tidak bisa menahan emosi itu. Kalau ada wanita, ada wati namanya di ujungnya itu pasti itu tukang marah itu. Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, Paci Jerman itu. Iya, itu. Kalau ada, saya dikasih tahu bahwa nama itu sebenarnya hendaknya tidak dipakai kecuali nanti bersaudari itu perempuan semua. Kasih salah satu Wati di ujungnya. Kenapa? Karena dia bisa jadi pemimpin. Itu kalau Wati Pak, kalau ada urusan tidak mau selesai, kasih dia selesai itu. Itu. Jadi kalau ada perempuan ada Wati namanya, kalau ada suami di sini yang ada Wati namanya istrinya, ya tundru toto ni dan naki kang kemate. Pasti talu-talu kiloro gitu. Hanya anak muda yang mau menikah hindari namanya Wati. Iya, coba kita bisa periksa Pak. Itu pesan guru saya itu. Ada beberapa nama sama dengan laki-laki, kalau kasih nama Hidayatullah itu pasti tinggi emosinya. Kalau ada nama Anto, itu pasti makutuh. Tek sirapi noto itu. Tidak ada di sini toh. Tidak usah ganti nama. Saya pernah mempelajari asma itu Pak. Itu saya berhenti pelajari itu karena agak fatal sampai pernah mempelajari ilmu lafsiyah, itu juga saya berhenti pelajari itu karena rambut itu berguguran sampai hampir habis rambut itu gara-gara itu. Jadi saya berhenti mempelajari itu saking beratnya itu. Sama dengan lapas. Makanya ulama itu kalau mau jalan kadang dia pakai lapas Allahu, itu dia nukan syahadat, dia masuk di dalamnya, itu lafsiyah semua. Itu masuk ilmu hikmah.
Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu satu titik. Semua orang dari satu titik itu. Kenapa dia dibawa? Itu napas diangkat dari bawah. Kemudian sa itu kan 3. Semua orang akan mengikuti kehidupan ini 3 fase. Kemudian mimnya ke bawah, semua orang akan mati, kembali ke tanah. Allah itu kan tidak bisa dipotong, dia tetap Allah. Dilepas huruf alif tetap billahi namanya, itu masih petunjuk Allah. Alif dengan lam dilepas, dia mengatakan lahu, itu masih Allah. Kau lepas alif dengan lam 2, hu, itu masih Allah yang dia tunjuk. Kau potong menjadi itu juga Allah. Itu makanya kalau ruhul lafzi itu dibahas itu sampai kita stres itu. Itu saya pernah mempelajari 6 bulan baru berhenti. Itu karena berat. Makanya ilmu-ilmu hikmah itu ada, Pak. Baru ulama kita dulu itu baru melihat orang, oh ini orang. Makanya bisa kita anukan, bisa periksa itu, Pak. Maka dia nang kata merenik salah-salah, makalah itu. Iya. Itu sudah dikaji ulama itu. Ada memang di kitab hikmah. Bahkan guru Tamali Belawi itu pernah bahas itu. Ya nang kata merenik salah-salah jalan mesti bawa dangkang. Kayak merenik salah-salah. Kalau dia jalan jauh, jalan ke sini misalnya mendekat, itu kelihatan kecil sekali orangnya. Tapi ketika duduk dia besar. Dia besar ketika sama kita. Orang seperti itu matandra kelasina. Iya. Kemudian nang kata buku ingat makalah situ tuh. Iya, tak coba nih gere sapa itu besek kelas yang iya, minrang di tadi na parewa mak janji dena titai. Itu akan ada. Kita bisa lihat itu. Ya nang katau mapalisu anin na capak na taputara na likoleyawa putara na kong kagana ling aja mo tamari opa nalape mamatu itu. Iya. Itu dia tahu itu. Ya nang katau malabba arona na malampe matandre malabba arona ajung pakececei apa namo tau 10 ni batot to masega itu. Ya nang katau malampe amputu na pacandringan tuh. Jadi itu semua ulama kita dulu itu sudah pelajari. Bahkan di kepolisian itu tahu ilmu psikologi itu dia tahu. Dari 10 orang yang duduk dia sudah bisa tebak bahwa ini iya tahu makalah Asia. Itu karena dipelajari dalam ilmu itu. Banyak, Pak. Banyak hal-hal itu yang ulama dari dulu pelajari. Memang ada kitabnya. Bahkan ada kitab itu yang fikih anatomi itu dipelajari semua orang. Yang sekarang ini, Pak, kitab itu kan disimpang, tidak dibuka. Kenapa? Karena yang kita pelajari cuma kitab-kitab Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Bulughul Maram. Itu yang dipelajari. Padahal dulu itu dipelajari semua ulama. Karena dia sudah hatam kitab ini, dia sudah hafal kitab hadis, dia buka kitab hikmah. Itu makanya dia tahu semua itu. Dan ada ulama-ulama dulu itu hebat, Pak. Ya. Makanya yang menemukan kedokteran kan orang Islam. Nah, yang ilmu kedokteran bedah itu namanya Ibnu Sina. Tapi orang Barat mengganti namanya Avicenna. Kan begitu. Avicenna. Makanya di Ibnu Sina itu kasih Avicenna. Kan yang menemukan jam itu kan juga orang Islam. Kompas itu juga orang Islam yang temukan. Kemudian telepon juga itu sebenarnya orang Islam. Pesawat itu orang Islam yang temukan, Pak. Jadi orang Islam dulu itu hebat. Kenapa? Karena dia mengkaji betul. Nah, cuma sekarang ini itu mulai hilang. Karena orang Barat ambil kitabnya, kemudian ketika penaklukan Islam Konstantinopel itu, kemudian semua kitab-kitab itu dibakar. Nah, sehingga terputus. Tapi nama-namanya diterjemahkan itu dia ganti. Ibnu Sina diganti Avicenna. Kemudian yang mengatakan yang menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell. Padahal itu orang Islam. Ini yang penting kita anukan. Makanya ilmu-ilmu seperti itu dari Islam, Pak. Itu hebatnya. Kemudian saya ingin kasih tahu begini. Dalam masalah setiap ibadah yang kita lakukan ini memang harus kita kuat dalam beribadah. Apalagi bulan Ramadan ini, usahakan karena kesempatan betul. Kalau kita belum tentu kita dapati Ramadan tahun depan, belum tentu. Allah kasih fasilitas. Begitu Nabi meminta kepada Allah, kasihkan keistimewaan untuk umatku, maka diberikanlah hadiah bulan Ramadan untuk umatnya Rasulullah. Kita ini dikasih hadiah Pak bulan Ramadan. Baru Nabi minta. Karena Nabi takutkan kalau umatnya tidak mampu beribadah di bulan Ramadan, tidak mampu beribadah sama dengan bulan-bulan lain, ada yang malas. Nabi minta kepada Allah, ikat syaitan di bulan Ramadan ya Allah.
ikat supaya dia tidak terganggu beribadah. Setan, makanya setan itu diikat di bulan Ramadan. Makanya Bapak enak kalau Ramadan mau sedekah ringan, kemudian baca Quran enak, sebentar mudah kita baca Quran, pergi berjamaah mudah, bangun tahajud gampang kalau Ramadan. Tapi nanti kalau lewat Ramadan, lepas setan, kembali lagi tuh. Makanya kalau di bulan Ramadan itu banyak orang berjamaah, banyak orang datang ke masjid itu, kadang berjamaah, kadang baca Quran mudah, kemudian bersedekah mudah. Tapi kalau lewat Ramadan kembali lagi normal. Ada yang parah Pak, beli talkum hanya untuk Ramadan, selesai Ramadan dilipat simpan di lemari. Itu kenapa? Karena setan tinggal satu yang dilawan, hawa nafsu. Musuh kita kan ada dua, ada musuh dari nafsu, ada musuh dari setan. Setan sudah diikat Pak, makanya jangan selalu salahkan setan kalau Ramadan. Setan itu marah, dia bilang saya sudah tidak mengganggu kamu, saya sudah diikat, masih salahkan saya. Dia bilang setan sijiina dewoto. Itu jangan, itu nafsu bukan setan, itu setan sudah diikat. Makanya ulama itu Nabi yang minta Pak. Begitu hebatnya Rasulullah, dia memintakan kita. Saya ketika membaca menjelang wafatnya Nabi, itu malaikat Jibril itu menangis. Malaikat Jibril kan tidak turun, Malakul Maut yang turun. Itu dia singgah di langit. Kemudian ketika datang malaikat Jibril, datang Malakul Maut, itu ketuk-ketuk pintu. Apa kata Aisyah? Jangan masuk dulu, jangan ganggu Rasul. Rasulullah sedang sakit. Langsung Rasulullah mengatakan, biarkan dia masuk, dia adalah tamuku. Setelah dibukakan pintu, ternyata itu Malakul Maut, tapi Aisyah tidak tahu. Aisyah tidak tahu. Dia buka pintu, kemudian duduk di dekat Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, mana malaikat Jibril? Dan mengatakan dia tidak turun ya Rasulullah, dia singgah di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, panggilkan aku. Maka dipanggillah malaikat Jibril. Itu menangis betul itu, karena dia selalu mendampingi Rasulullah. Kemudian Rasul ini dicabut nyawanya. Tapi satu-satunya orang Pak yang dikasih pilihan oleh Allah, memang dikasih tahu Malakul Maut, tanya kekasihku Muhammad, kalau dia masih ingin hidup, melanjutkan hidupnya, maka tambahkan, ku tambahkan dia. Tapi kalau dia mau menghadap kepadaku, maka kau mengambilnya. Ketika Nabi ditanya, apa yang dia katakan? Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Coba. Itu kata Rasulullah, aku sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Nabi dikasih kesempatan Pak untuk memilih, tapi dia tidak memilih untuk dipanjangkan umurnya. Dia lebih memilih ingin kembali kepada Allah. Makanya mati itu Pak, jangan takutlah. Orang mati itu kan sebenarnya enggak, cuma kadang orang takut mati itu karena banyak dosanya. Dia bilang dia mbaki nanti. Tidak usah. Kita punya rahmat ini luar biasa. Rahmat Allah ini Pak kepada umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu kalau mau wafat itu keluar darah di hidungnya, keluar darah di telinganya. Tapi umatnya Rasulullah ketika Nabi pelan-pelan dicabut nyawanya dengan lembut, itu merasakan sakit yang sangat. Kemudian Nabi mengatakan, tunggu dulu Malakul Maut, saya ingin bertanya, beginikah sakitnya ketika umatku yang dicabut nyawanya? Apa kata Malakul Maut? Inilah yang paling lembut ya Rasulullah. Kalau umatmu tidak begini. Sama kira-kira Pak, kalau Pak Bupati masuk rumah sakit, dokternya itu pelan-pelan menyuntik dia, pelan-pelan dia pusat dulu, baru di pelan-pelan ditusuk, baru dia. Kalau tukang becak masuk Pak, langsung saja ditarik. Nah itu kayak begitu. Malakul Maut itu mencabut nyawa, dia tarik saja itu. Ini yang paling pelan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana dengan umatku? Tidak begini ya Rasulullah, kami ini yang paling pelan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu aku memohon kepada, sampaikan kepada Allah, kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut untuk umatku, kumpulkan untukku. Jangan kau sisakan untuk umatku. Cukup saya merasakan sakitnya semua. Itu sudah menjelang kematiannya Rasulullah. Minta sakitnya sakarat itu dikumpulkan ke dia. Kemudian Allah mengatakan, tidak Muhammad, beritahu kekasihku bahwa tidak ada kematian, tidak ada sakaratnya.
cuma untuk umatnya Rasulullah, umatnya kekasihku, sakaratnya menjadi penghapus dosa untuknya. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Makanya Pak, kalau ada imam mati kemudian sakarat 3 hari, jangan bilang imam cilaka ya. Karena ada dia sebegitu, sangat susah mau meninggal padahal ahli ibadah. Itu kan ada Pak, malaikat yang sampai bertanya itu, kenapa ya Allah, itu orang yang paling jahat, pemimpin yang paling zalim, tapi kenapa kau berikan kesembuhan dia padahal bukan waktunya obat itu ada. Karena ada seorang raja itu Pak, sakit, obatnya itu adalah ikan, dan ikan yang di laut itu hanya sekali naik dalam 1 tahun di bulan tertentu. Tapi raja yang zalim ini sakit, ikan itu disuruh malaikat keluarkan ikan itu supaya dia menjadi obat. Kemudian ada di satu kampung juga raja yang paling bagus memerintah, paling jujur, tapi sakit juga sama, ikan yang bisa dijadikan itu sebagai obat, dan pas bulannya, tapi Allah suruh malaikat itu sembunyikan itu ikan supaya dia tidak ada dipakai untuk mengobati dia. Itu yang membuat malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kau lakukan itu? Orang baik itu mestinya kau tolong, kau tidak tolong, sehingga dia tersiksa kemudian meninggal. Sedangkan orang jelek itu, orang yang zalim itu, semena-mena memimpin, kemudian banyak dosanya, kenapa kau bantu? Nah, tidak mestinya kau bantu, biarkan dia tersiksa. Allah mengatakan, wahai malaikatku, ada rahasia yang kau tidak ketahui. Ternyata Allah beritahu malaikatnya bahwa pemimpin yang zalim itu pernah berniat baik untuk melakukan kebaikan, cuma tidak sempat dia lakukan, kemudian dia meninggal. Karena niatnya itulah sehingga ada kebaikannya. Makanya saya balas memang di dunia, karena kalau di hari kemudian tidak ada lagi kebaikan untuknya. Tapi pemimpin yang baik itu pernah melakukan kesalahan dan dia lupa taubatkan, sehingga dosanya itu saya balas memang di dunia, supaya nanti kalau di hari kemudian dia tinggal langsung masuk ke dalam surgaku. Makanya Pak, kalau ada pemain judi meninggal, nah santai-santai meninggalnya, jangan bilang selamat, ini belum tentu Pak. Mungkin dibalas memang di dunia supaya langsung dibalender nanti dari kemudian. Kan itu kuncinya. Jadi bukan melihat ujungnya itu, bukan di situ. Makanya Allah kadang memberikan kesusahan di dunia supaya nanti kita mendapatkan keselamatan langsung di akhirat. Jadi jangan lihat akhirnya seperti itu. Jangan mengatakan, wah tersiksa ini, ada pemain judi di kampung saya itu santai-santai, sandar-sandar langsung mati. Oh, belum tentu selamat, belum tentu. Jadi tidak melihat ada orang tersiksa 3 kali 3 hari sakaratnya, baru kemudian dia meninggal. Itu karena mungkin Allah sudah balas semua keburukannya di dunia, sudah kasihkan memang ganjarannya, nanti di akhirat tinggal dikasih masuk ke dalam surga. Jadi itu makanya Pak, kita minta, tapi yakinlah bahwa rahmat Allah amat besar. Syafaat Nabi itu luar biasa. Saya itu ketika baca syafaat Rasulullah itu enak sekali. Makanya kalau azan orang Pak, jangan ngomong, jangan bicara, jawab azan kemudian baca doa sesudah azan. Nabi katakan dia akan mendapatkan syafaatku. Kalau tidak mampu, baca salawat 100 kali setiap malam Jumat. Nabi janjikan syafaat itu. Itu janjikan syafaat. Kalau tidak mampu itu ada cara, mimpi ketemu Rasulullah. Itu jalan pintas juga. Orang yang sudah mimpi ketemu Nabi itu dijanjikan syafaat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau mau mimpi ketemu Nabi, jaga wudhu. Kemudian jangan marah selama 40 hari. Jadi jangan marah, jangan jengkel selama 40 hari. Biasanya kita 40 kali marah dalam 1 hari. Jadi kalau mampu tidak marah selama 40 hari, nanti kalau ada itu berdengung, telinga kanan itu berdengung Pak, itu langsung berdengung, bunyi itu, jangan ditutup, langsung baca sholawat. Kenapa? Telinga kanan yang berdengung itu Nabi menyebut kita di hadapan para malaikat, sehingga malaikat itu bertasbih dan ruh itu mendengarkan. Itu dijawab dengan tasbih. Biasa itu kita kalau berdengung telinga langsung ditiup baru begini, atau dikasih begini. Jangan. Orang yang berdengung telinga kanannya itu disuruh berdoa betul itu. Nah, kemudian perbanyak membaca sholawat Pak kalau mau mimpi ketemu Rasulullah. Rugi betul kita kalau sudah umur 40 tahun belum pernah mimpi ketemu Nabi. Rugi betul itu.
Makanya amalannya itu banyak salawat, membaca salawat. Dan minta kalau mau tidur minta, baca salawat kemudian minta, ya Allah pertemukan aku dengan kekasihmu Muhammad. Salami Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Ababar Ruh. Karena Rasulullah itu bapaknya ruh. Makanya kalau bapaknya kita di dunia, itulah bapak kita. Tapi ruh kita punya bapak, namanya Nurun Muhammad. Nurun Muhammad itulah bapaknya ruh. Makanya kita salami, assalamu alayka ya Ababar Ruh. Nah, itu bapaknya ruh kita, disebut dengan rahasia ketika ada pada diri kita. Ini penting, ucapkan salam itu. Sering kita baca salam itu, Rasulullah akan datang menemui kita. Tapi jaga kalau tidur dalam keadaan ada wudu. Jadi kita persiapkan memang, jangan tidur dalam keadaan telanjang. Usahakan menggunakan pakaian yang bagus. Siapkan diri kita memang, dan lakukan berulang-ulang. Insya Allah Nabi akan datangi kita. Itu penting. Dan jalankan akhlak Rasulullah dengan baik. Istilahnya beberapa itu, makan, cara jalan, itu ikuti Rasulullah. Ini kadang-kala kita Pak tidak, mulai dari menjaga wudhu itu penting. Kemudian tentang masalah sholat, ini kalau takbir dalam sholat ini kan kadang yang jadi masalah Pak. Kadang-kala kita itu untuk menyambung dengan Allah itu agak berat. Saya kasih tahu begini, kan ada yang mengatakan susah khusyuk Pak Ustaz. Oh enggak, sebenarnya orang khusyuk itu ada 3. Ada khusyuk karena dia sudah kerjakan sholat, ada khusyuk karena dia berbolak-balik mengingat, ada khusyuk karena memang betul-betul khusyuk. Tingkatan khusyuk itu ada 3. Jadi kalau ada orang sudah sholat, sebenarnya itu sudah khusyuk Pak, karena dia sudah datang memenuhi panggilan Allah. Kalau tidak, yang kedua sedikit agak tinggi, mana? Kalau dia melenceng, kembalikan lagi, melenceng, kembalikan lagi. Karena ada orang sholat itu Pak, mulai dari takbir sampai salam, tidak pernah memang mengingat. Urusannya dia di luar dia ingat. Pokoknya sholat, masakannya yang dia ingat. Ada begitu. Makanya Syekh Al-Barki mengatakan, tanda orang yang sholatnya tidak diterima, setelah salam dia langsung lompat keluar, lari itu tanda orang yang sholatnya tidak diterima. Syekh Al-Barki mengatakan, kenapa? Karena dia sholat selalu memikirkan pekerjaan dunianya. Termasuk orang yang setelah salam langsung ambil HP-nya langsung dibuka, itu juga tanda orang yang tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena yang dia pikirkan terus dalam sholatnya hanya HP-nya. Itu juga Al-Barki mengatakan itu. Jadi tanda orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang setelah selesai salat langsung lompat. Karena kenapa? Selalu dia pikir, nanti ini yang lagi saya kerja lagi, nanti ini selesai, ini lari ke sini. Itu kan jadi masalah. Bahkan ada yang parah Pak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi sandalku, sandal baru, kalau ada bawa lari. Astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terkunci leher jika motorku itu. Kayaknya tidak. Maliki Yaumidin lah, pintu di rumah kayaknya tidak terkunci. Pada dia salat ini, Maliki Yaumidin, cucianku belum dikumpul, itu saja nak ingat. Bahkan ada orang berwudu itu Pak, tidak pernah berhenti ngomel, itu cucian nanti simpan itu, padahal dia berwudu ini. Jangan. Ibadah ini harus kita kerjakan dengan zikir. Makanya itu tingkatan. Kalau tingkatan yang kedua itu, kalau melenceng kembalikan. Sama kalau kita naik motor, kalau miring sedikit kasih lurus lagi. Makanya kalau lepas kembali lagi, lepas kembali lagi. Bolak-baliknya mengingat dengan tidak, itu dianggap juga khusyuk. Jadi tidak usah terlalu anu dulu. Kemudian yang ketiga, itu yang betul-betul khusyuk. Itu dijaga hatinya oleh Allah. Tapi tidak ada orang sholat Pak sempurna betul. Karena ada 3, ingatan, gerakan, bacaan. Kau perbaiki bacaanmu, hilang ingatanmu. Kau perbaiki ingatan, kau lupa bacaanmu. Makanya itu imam itu agak berat. Makanya yang jadi enak itu jadi makmum Pak. Kalau jadi makmum cukup dengarkan itu, tenang, dengarkan. Itu aja. Kalau imam itu mau ingat mana sambungannya, mana itu susahnya imam. Makanya jangan coba ganggu-ganggu imam. Kalau qul huwallahu selalu baca itu saja, qul huwallahu ikuti saja. Dan tidak usah permasalahkan itu. Jadi setiap ayat-ayat itu penting. Makanya kita sebagai makmum ikuti. Enak sekali itu Pak, ikuti saja imam. Nanti kalau ada imam cepat, sholatnya cepat, kenapa cepat? Imamnya, kalau kita mengatakan kenapa cepat sholat, kasih tahu saja. Nanti malaikat kalau ditanya kenapa cepat, bilang Pak imam cepat.
Pergi mau kau tanya imam. Itu enaknya jadi makmum. Jadi nanti kalau dimarahi, kenapa cepat sholat punya? Imam kan cepat, makanya saya ikuti imam. Untuk imam kan diikuti. Pergi ditanya Pak Imam, makanya Pak Imam sama itu nanti dipepek kepalanya kalau masalah salah. Pokoknya kita enak itu Pak, makanya berjamaah enak. Kalau ditanya mereka kenapa begini, tanya imamnya. Selesai. Tapi nanti kalau ditanya Pak Imam, kenapa kok cepat? Bilang kalau saya lambat, jamaah aku semua habis. Pulang semua. Makanya salamat itu kehidupan beragama begitu Pak. Makanya kalau berjamaah enaknya juga Pak kalau jamaah. Kalau ada sedikit-sedikit masalah di sini ibadah kita yang penting tersalib, makanya disuruh rapatkan itu. Bahkan Nabi mengatakan langkah yang paling dirindukan oleh Allah adalah langkahnya orang menutup saf yang kosong. Makanya Bapak kalau ada saf kosong di depan, usahakan tutup itu cepat. Kenapa? Itu langkah yang dirindukan oleh Allah. Itu langkah dirindukan oleh Allah Pak. Cuma kadang kita didorong ke depan begini, langsung balik juga ke samping. Begitu. Ada yang parah Pak, sajadahnya sudah maju, orangnya tidak mau maju. Kayak mau sapi mau dipotong, begini kalau didorong. Padahal jauhnya jalan. Ini untuk mengambil pahalanya yang besar itu. Tapi ada juga pendapat ini yang terakhir. Ada juga pendapat mengatakan yang dimasuk saat pertama adalah yang cepat datang ke masjid. Biar di belakang duduk. Yang penting datang cepat. Nah, ini kan menunggu waktu sholat itu Pak juga pahalanya besar. Itu. Tapi ada mengatakan tidak, kalau kau tidak mau berdebat, cepat datang baru ambil di depan. Nah, cuma kalau sholat Pak pindah-pindah supaya banyak nanti yang menjadi saksi. Kalau sudah sholat fardu di sini pindah sedikit untuk ambil sholat sunat. Kenapa? Kalau itu menjadi saksi. Bahkan itu menangis ketika kita meninggal. Karena dia tidak ditempati lagi sholat. Nah itu, makanya bergeser sedikit, itu penting. Makanya nanti kalau ada kayak amblak ini Pak, bagus sekali sumbangan Bapak di amblak ini, itu pahalanya tidak pernah berhenti mengalir. Bapak sudah dikubur, itu mesti didapat. Makanya kalau orang bangun masjid Pak, usahakan menyumbang supaya ada pahala kita jalan terus. Kalau harta ke anak kita, itu sudah habis Pak. Kita miliki harta banyak, sudah dikasih ke anak, pasti orang mengatakan hartanya si anak, bukan hartanya bapaknya. Tapi kalau kita bikin wakaf, apakah di masjid ini, dimanapun kita bersedekah, maka itu yang akan selamanya mengalir ke kita Pak. Kita dikubur betul menunggu. Kalau anak kita belum tentu dia kirimi kita Pak. Apalagi kalau sudah sama istrinya kata-kata, nah lupa yang bapaknya itu. Hidup saja di dunia, disuruh pergi kuliah di Jakarta Pak, itu jadi menelpon kalau habis uangnya. Kalau ada uangnya, sudah ada kiriman, diam itu, tidak pernah telepon lagi, tidak pernah kita telepon. Saya aja ki Bapak sudah makan, tidak pernah bertanya begitu. Itu jenis tanya, Pak habis uangku ini, kirim dulu, kirim lagi. Padahal kita masih hidup ini, apalagi kalau mati. Makanya jangan coba, apalagi ini perempuan, jangan coba-coba banyak sekali emasnya itu sampai kuning semua telinganya itu, kuning di sini, ditempel di sini, kalungnya itu kalau begini terus kalau pergi pengantin itu. Tapi sekarang tidak nih ya. Kayak toko emas berjalan. Itu jangan coba-coba kumpul emas banyak Bu. Kalau ibu meninggal itu istri kedua yang ngambil itu, insyaallah. Ya ini penting saya wasiatkan supaya harta ini kan tidak menjadi beban betul. Jadi ada yang harus kita wakafkan memang untuk agama. Jangan simpang terus untuk, karena anak-anak kita, bayangkan kita yang setengah mati cari, baru kita menahan tidak untuk makan. Kemudian istri kita tinggalkan nanti, anak kita tinggalkan, kemudian dia yang nikmati. Kemudian kita di alam kubur kekurangan, apa yang kita mau dapatkan? Itu penting. Tidak ada orang Pak jabatan ditinggalkan, jualan ditinggalkan, istri tinggalkan. Bagaimanapun saya yang bilang istrinya, ku suka sekali suamiku. Ya mau suka kalau dia hidup. Kalau meninggal, tidak mau tinggal di rumah 2 malam. Coba suruh ke situ meninggal suaminya, sayang sekali, simpan di rumahnya 2 malam. Tidak mau itu. Pasti bilang, kuburkan cepat. Itu baunya. Sudah. Makanya Bapak jangan bangga lah, jangan bangga begini. Tidak usah. Kehidupan itu begitu Pak, akan ditinggalkan semuanya. Itu kuncinya. Perbaiki sholat, sedekah, titip kepada orang supaya akan sampai nanti kita jemput di akhirat. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jangan sampai kehidupan dunia ini membuat kita lalai. Itu yang banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.